Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Kita masih bertemu lagi dalam pembelajaran tema 2 IPS. Kali ini kita akan membahas tentang keragaman ekonomi Indonesia di bidang non-pertanian. Kalau di pertemuan kemarin kita belajar tentang ekonomi bidang pertanian, di mana itu ada 4 ya. Ada pertanian bercocok tanam, ada peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Sekarang kita mau belajar tentang keragaman ekonomi Indonesia dalam bidang non-pertanian. Maksudnya gimana ya Ustazah kalau non-pertanian itu? Oke, Ustazah kasih ilustrasinya ya. Kalau kalian di bidang pertanian butuh beras dapat dari petani. Nah, beras itu tentunya perlu dimasak terlebih dahulu sebelum kalian bisa memakannya. Nah, kemudian kalau kalian mengolah beras biar jadi nasi tentunya butuh panci atau kalau sekarang pakai magicom. Nah, dari mana kamu mendapatkannya ya magicom itu? Tentunya di situ ada pengolahan pabrik yang mengolah membuat magicom ya, pabrik elektronik untuk membuat magicom. Kemudian kalian beli dan kalian gunakan untuk memasak beras itu. Nah, ternyata tidak lepas juga keragaman ekonomi Indonesia di bidang non-pertanian juga berperan penting dalam keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Nah, apa saja sih kegiatan ekonomi Indonesia di bidang non-pertanian? Nah, yang pertama ada di bidang pertambangan. Ya, kekayaan alam Indonesia yang terkandung dalam perut bumi itu dikatakan sebagai barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang yang banyak sekali, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, perak, ada lagi nikel, tembaga, pasir besi, intan, dan lain sebagainya. Nah, di gambar ini yang Ustazah lampirkan ini adalah gambar pertambangan minyak bumi lepas pantai. Jadi minyak bumi itu ditambang, diambil minyak buminya di tengah lautan lepas gitu. Nah, potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyatnya. Karena barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui sehingga perlu dieksplorasi atau dimanfaatkan dengan bijak. Nah, ketersediaan barang tambang ini harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan juga masa yang akan datang. Selain itu juga perlu dicari sumber daya alam alternatif agar ketika sumber daya alam ini habis ada penggantinya, atau kita juga bisa menghemat penggunaan sumber daya alam ini dengan alternatif itu. Oke, next, aktivitas ekonomi di bidang non-pertanian yang kedua yaitu industri. Nah, bidang perindustrian ini mencakup segala kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, seperti beras tadi, beras itu diolah jadi nasi, tentunya perlu alat. Kalau kalian kan perlu magicom ya kan, perlu magic jar. Nah, magic jar itu diolah, diproses oleh sebuah industri yaitu industri elektronik. Nah, ini ada macam-macam contoh industri yang ada di Indonesia, atau nggak cuma di Indonesia sih, di hampir seluruh dunia, okay? Tapi kita fokusnya di Indonesia ya. Nah, ini ada industri otomotif, ada industri konveksi, atau industri konveksi itu industri pakaian ya. Kemudian ada elektronik yang untuk membuat peralatan-peralatan elektronik kayak gadget kalian. Kemudian kayak alat elektronik di rumah kalian seperti TV, magicom, lemari es, kipas angin ya kan. Ada juga industri pengalengan ikan, ada industri makanan dan minuman, dan juga ada industri pupuk. Ya, ini ada gambar industri konveksi. Berarti dia membuat pakaian dalam jumlah banyak. Ya, kemudian dijual. Apakah ibu-ibu yang membuat kue kering kemudian dijual online shop termasuk kegiatan industri? Benar, itu juga termasuk kegiatan industri. Itu tergolong dalam industri perorangan atau industri rumah tangga. Ya. Oke, selanjutnya
aktivitas ekonomi yang ketiga di bidang non-pertanian yaitu perdagangan. Nah, jika kalian memutuskan untuk membeli pensil sayang, kalau kamu butuh pensil, di mana kira-kira kalian beli? Nah, betul, ada yang beli di toko alat tulis, ada pula yang beli di warung. Kenapa sih kalian gak beli langsung ke pabriknya, pabrik pensil, ya kan? Tentu aja gak banyak orang yang tahu pabriknya tuh di mana, dan bisa jadi jaraknya juga jauh dari rumah kalian. Nah, untuk menyampaikan hasil industri pensil itu kepada kalian tentunya butuh perantara. Nah, perantara itu yaitu melalui perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli, di mana kegiatan ini menyampaikan barang atau jasa dari produsen atau pembuat pensil tadi kepada konsumen atau pembeli, yaitu kalian semuanya atau yang membutuhkan pensil tersebut. Nah, orang-orang yang menjual barang atau jasa itu disebut dengan pedagang. Di sini pedagang ada yang dinamakan pedagang besar, di mana pedagang besar itu memasok produk-produk hasil dari produsen itu dalam jumlah yang besar. Biasanya ada di pabrik-pabrik atau di distributor. Jadi distributor itu mengambil barang dari pabrik langsung. Biasanya harganya lebih murah, tapi jualnya nggak boleh eceran. Jualnya harus beli grosiran, harus beli banyak ya. Kemudian dari pedagang besar itu diteruskan ke pedagang kecil. Pedagang kecil itu kayak pedagang eceran, pedagang kaki lima, pedagang yang ada di toko-toko sebelah kalian. Ya, nah kemudian setelah di pedagang kecil kalian bisa membelinya secara ecer. Kan nggak mungkin kamu beli pensil harus beli 5 pak. Kamu mau pakai buat apa ya kan? Kamu cukup beli 2 misalnya. Lah itu kamu bisa belinya di pedagang kecil karena tadi jaraknya jauh dari pabrik ya kan? Oke. Atau kalian juga nggak tahu pabriknya di mana. Dan untuk ke pedagang besar atau distributor biasanya itu juga di kota-kota besar ya. Sedangkan di pedagang kecil itu kalian bisa menjangkaunya di sekitar daerah kalian. Seperti itu. Oke, aktivitas ekonomi selanjutnya di bidang non-pertanian ada aktivitas di bidang jasa. Nah, kegiatan di bidang jasa ini macam-macam. Contohnya adalah kurir. Nah, Pak Kurir yang biasanya kamu atau mamamu atau papamu atau kakakmu atau kamu sendiri membeli barang tapi karena sedang PPKM ya kan, sehingga kamu belinya melalui online ya kan, ada aplikasinya, bisa melalui Grab atau kamu beli Shopee ya kan, atau Gojek atau GoFood ya kan. Nah, itu kalian memanfaatkan kegiatan ekonomi di bidang jasa, yaitu jasa pengantar barang atau kurir yang sekarang ini sedang ramai-ramainya ya, dan sedang terkenalnya aktivitas jasa pengantar barang ini. Nah, aktivitas ini merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah hanya kurir saja kegiatan ekonomi di bidang jasa? Enggak, tentunya ada banyak sekali. Nah, ada aktivitas jasa di bidang perbankan dan keuangan, di bidang pendidikan ya kayak guru, seperti itu, di bidang konsultasi hukum bisa pengacara, notaris ya kan. Ada juga di bidang pariwisata seperti tour guide atau pemandu wisata. Kemudian ada lagi jasa pengangkut barang kayak kurir ini, dan juga masih banyak lagi contoh aktivitas jasa yang lainnya. Oke nak, sekian pembelajaran kali ini, yaitu aktivitas ekonomi di bidang non-pertanian. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.